Oke, selamat datang di channel Puncak Kesunyian. Kali ini gue akan membawakan ketika dari akun Twitter Kalong @cerita_setan. Kali ini judulnya Singgah di Kampung Lembut. Oke, langsung aja. Eh, Namaku Gita. Kejadian ini aku alami sendiri di tahun 2000 saat aku menjadi panitia ospek mahasiswa perguruan tinggi di kota Samarinda. Berawal dari sebagai panitia yang membantu alumni dan beberapa angkatan di atas kami untuk mempersiapkan malam penutupan ospek di salah satu tempat di ujung kota kami. Tempatnya dulu saat itu masih jarang ada rumah dan banyak hutan-hutan kecil di sekitarnya. Kalau sekarang di tahun 2021 tempat ini sudah ramai karena sebagai akses menuju bandara. Siang itu kami disibukkan dengan semua persiapan. Aku dan Nia juga beberapa teman seangkatan lainnya sangat sibuk sehingga tanpa sadar waktu itu sudah menjelang maghrib dan kami bersama beberapa panitia pelaksanaan ospek belum membersihkan diri atau mandi-mandi lah. Terutama temanku Nia yang sedang haid dari hari ketiga. Ternyata jarak untuk ke kamar mandi lumayan jauh dari lokasi kami, lahan savana di tengah hutan, tempat jurit malam untuk malam terakhir ospek. Kami harus membelah jalan setapak hutan kecil menuju musola untuk meminjam kamar mandinya. Kemudian kami pergi ke sana. Waktu itu aku, Nia, dan bersama 3 teman pria kami tak terasa waktu sudah menuju pukul 6. Setibanya di sana, musola di tempat itu seperti tidak pernah digunakan. Banyak tumbuhan liar yang menutup akses jalan masuk, beberapa tembok yang juga ditumbuhi lumut yang mulai mengering. Di sana kami bergantian, kami biarkan teman-teman pria duluan sebab mereka ingin ikut jamaah sholat maghrib. Sampai giliran aku dan Nia. Kemudian Nia memilih belakangan saja sebab Nia bilang dia mungkin agak lama karena sedang datang bulan. Aku yakin dari kemudian segera untuk mandi. Melihat langit sudah gelap, aku mempercepat aktivitasku agar tidak kelamaan. Teman-teman pria kami, Yudi, Harry, dan Dabo, setelah selesai sholat mereka ikut menunggu kami selesai. Langit pun kini sudah gelap dan hawa di sekitar kita mulai dingin sekali, yang mungkin karena memang jarak rumah penduduk yang berjauhan dari kampung ini memang sepi. Namun tak lama saat kami mengobrol sambil menunggu Nia, kami melihat segerombolan anjing yang saat itu seingatku lebih dari 5 ekor dengan ukuran besar untuk anjing kampung. Yudi meminta Nia untuk mempercepat karena Yudi merasa agak aneh saat melihat segerombolan anjing itu seperti terus menggonggongi kami. Lantas Nia segera keluar membawa beberapa plastik yang salah satunya punyaku yang isinya peralatan mandi. Karena panik, salah satu plastik yang dibawa Nia jatuh dan aku ambil, dan kami setengah berlari menuju kembali ke jalur menuju tempat kemah ospek. Karena malam dan hanya ada 3 teman yang membawa HP center saat itu, Android masih belum banyak yang punya. Kami hanya mengandalkan HP center untuk menemukan jalan setapak di hutan ini. Segerombolan anjing masih saja menakuti kami, membuat kami tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Rasanya kami kehilangan jalur pulang menuju tempat kemah. Mungkin sekitar 30 menit kami berlima berputar-putar di hutan. Nia yang sudah mulai panik dan menangis ketakutan. Aku dan Dabo berinisiatif berpencar mencari jalan, sementara Harry dan Yudi menunggu di titik yang kami tentukan sembari menenangkan Nia yang masih menangis ketakutan. Berbekal senter di tangan kanan dan plastik peralatan mandi ternyata masih kupegang di tangan kiri. Aku mencoba melihat jalur-jalur setapak yang mungkin bisa kutemukan. Kulihat jam menunjukkan pukul 7.40. Langit sudah semakin gelap. Di sekitar pun hawanya juga akan semakin dingin. Oh iya, segerombolan anjing tadi masih terus saja mengintimidasi kami dengan suaranya di perbatasan hutan. Jika dipikir mengapa mereka tidak mengejar kami masuk hutan, ada alasannya. Aku sudah mulai merasa lelah. Setelah berputar-putar mencari jalan keluar, tiba-tiba dari arah depan pandanganku aku menangkap sosok anak perempuan. Mungkin usianya sekitar 7 tahun. Ia melihat ke arahku. Saat itu aku tidak punya pikiran aneh-aneh, karena memang aku dari kecil didoktrin bahwa cuma takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek, kamu orang sini? Aku mencoba bertanya kepada anak itu, dan dia mengangguk. Alhamdulillah batinku. Akhirnya ada orang yang bisa kasih tahu jalan keluar dari hutan ini. Dek, tahu nggak tempat kemah yang banyak orang di dalam sana? Masih sama tak ada jawaban. Anak perempuan ini hanya menganggukkan kepalanya, namun posisinya membelakangiku. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikan wajahnya karena senang. Aku juga tidak terlalu menghiraukan keadaan. Kemudian anak perempuan itu menarik tanganku untuk mengikutinya. Tangannya terasa dingin sekali. Anak itu menarik tanganku ke arah semak belukar yang
yang cukup tinggi seperti lorong, dan saat tiba di ujung, suasana sedikit berbeda. Seperti langit senja, langit terlihat kuning terang. Suasana kampung ini seperti kampung zaman dahulu, rumah-rumah kayu dan agak berlumut. Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba anak perempuan itu mengejutkanku untuk memintaku mengikutinya lagi. Anak perempuan itu menarikku agak keras, namun tiba-tiba saja kami dihadang seseorang berbadan seperti gorila, tinggi, besar, dan sangat tidak wajar untuk ukuran manusia. Seingatku ukuran tubuhnya besar seperti 4 kali lipat ukuran pria dewasa dengan badan berambut coklat dan menunjuk kresek plastik yang kubawa. Belum sempat berpikir dengan waras karena kaget berhadapan dengan sosok seperti gorila yang besar tadi. Tiba-tiba saja muncul lagi sosok wajah nenek dengan leher panjang, dan kali ini aku tersandar seperti mereka meminta plastik kresek yang kubawa. Badan kaku namun kupaksa berteriak keras, "Ambil saja, saya mau pulang." Segera aku lemparkan semua kresek plastik yang aku pegang dan berusaha keras bergerak lari mundur meninggalkan mereka yang merebutkan plastik yang kulempar tadi. Ya, mereka berebut. Tiba-tiba saja banyak sosok perempuan gimbal dengan setengah melayang ikut rebutan di hadapanku. Sekuat mungkin aku menerobos semak belukar. Dengan sisa tenagaku aku terus berlari kencang. Sudah tak karuan bacaan ayat-ayat yang kulanturkan. Hingga kutemukan semak belukar besar tempat pertama kali tadi aku masuk. Kali ini lebih rapat dan dari sebelumnya. Aku tak punya pilihan, ku terobos walaupun rasanya sakit. Ternyata penuh dengan duri, entah berapa goresan yang tergores di tanganku dan wajahku ini. Alhamdulillah aku bisa berhasil menerobosnya, namun langit kali ini sepertinya berbeda saat aku masuk pertama kali bersama anak tadi. Kali ini terang seperti sudah pagi. Aku benar-benar dibuat bingung dan hendak menangis. Sebenarnya aku di mana, tapi bacaan doa yang terus kulafalkan hanya itu yang membuatku lebih sedikit tenang. Ku coba berjalan pelan-pelan membelah hutan itu dan sama-sama ku dengar keramaian. Dengan sedikit berlari aku menuju ke sana. Ya Tuhan, ini tempat camping kampusku. Senang kali aku bisa kembali. Saat saat aku baru saja tiba, semua teman-teman seangkatanku berlari dan memelukku. Sepertinya mereka khawatir, terutama Nia. Kulihat matanya bengkak memelukku erat sekali sambil menangis. "Gita, kamu di mana semalaman? Semua orang sibuk mencarimu. Kami dibantu warga mencarimu sampai subuh," timpa kakak senior. Aku hanya bisa diam dan linglung. Tiba-tiba kepalaku sakit dan teramat sangat sakit. Aku diistirahatkan dalam tenda. Ku coba untuk menenangkan diri dan mencoba sedikit makanan untuk mengisi perutku. Nia datang membawa segelas teh panas dan menyuruhku ganti pakaian. Ternyata baju yang ku kenakan basah, mungkin karena keringat. "Git, kamu di mana semalaman? Terus kenapa kembali dalam keadaan linglung?" Nia bertanya. Aku mencoba menceritakan sedikit yang ku alami sembari bertanya tentang kresek yang Nia titipkan itu apa. Nia terdiam, kemudian seperti tersadar. "Maaf Git, itu sampah pembalutku," kata Nia. "Lah, pantas saja," pikirku. Tapi ya sudahlah, yang penting aku selamat. Meskipun sepulang dari kemah kampus aku terkena penyakit tipes, kemudian campah air di sekujur badan sehingga aku istirahat total dari kegiatan kuliah selama sebulan. Yang kusadari setelah jatuh peristiwa itu adalah kampung itu suasananya seperti langit senja. Mungkin si gorila berambut lebat itu sosok genderuwo, dan entah si nenek berleher yang sangat panjang dan juga perempuan-perempuan rambut gimbal panjang itu adalah kuntilanak. Kemudian aku merasa kurang lebih hanya 15 menit di kampung lelembut itu. Mengapa aku hilang sepanjang malam? Entahlah, yang penting aku bisa pulang. Itu sudah sangat bersyukur bagiku. Namun sejak saat itu aku gampang sekali merasakan dan sekilas melihat sosok-sosok astral di sekitaranku. Itulah kejadian mistis yang aku alami saat aku masuk di kampung lelembut. Sebenarnya masih banyak kisahku yang ingin aku ceritakan. Insya Allah lain kali waktu aku akan ceritakan kepada kalian. Aku dari kecil memang cenayang dan sampai sekarang pun masih suka memberi beberapa bantuan dalam hal astral tanpa bayaran apapun. Sebab ada alasan yang memang diwajibkan bagi ilmu turunan keluarga dari pihak ibuku. Lain kali aku ceritakan. Sekian. Terima kasih untuk Kak Daisy Aroro yang mau berbagi cerita kisahnya. Saya Najib dari Puncak Kesunyian Podcast. Undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen cerita apa selanjutnya apa yang kalian dengar. Jaga diri kalian. Bye.